اهدنا الصراط المستقيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلun. Diteruskan 2 ayat. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang la yarjuna, yang tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami. Maksudnya orang yang tidak percaya adanya akhirat, bakal ketemu dengan Allah. Jadi orang yang tidak mengharapkan itu tidak percaya adanya akhirat, yang dengan adanya akhirat itu bakal bertemu dengan Allah. Tidak percaya ya orang. Waradu bil hayati dunya, dan mereka rela, senang dengan kehidupan dunia. Wa'ma'anu, dan mereka merasa tumaknina, merasa tentrem ya, biha, dengan kehidupan dunia. Walladzina hum, dan orang-orang yang an ayatina, tentang ayat-ayat kami, ghafiluna, pada lalai, pada lupa. Ulaika, mereka itulah, mereka itu ma'wahum, tempat tinggal mereka, an-naru, neraka, bima, disebabkan makanu, apa yang ada mereka itu, yaksibuna, melakukan. Yaksibun itu melakukan. Nah, di sini jelas orang yang diancam bakal tempat tinggalnya neraka itu orang yang mempunyai sifat-sifat satu, la yarjuna liqa'ana, tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, bahkan tidak percaya. Kedua, ridho dengan hidup di dunia ini, sehingga tidak perlu adanya akhirat. Ketiga, watma'annu biha, tentrem, merasa hidup di dunia ini. Yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun, lalai, lupa tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau orang punya 4 ini, itu pasti ma'wahumun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Nah, itu yang tentu khalidina fiha. Makanya kalau orang dah ya tenang, jangan beras mah gitu, itu bahaya itu. Urip ya, lawan anak beras tenang, anak duit tenang, itu bahaya itu. Itu. Jadi mestinya mah tidak tenang kalau kita ini banyak melawan Allah kan. Tentrem kalau kita sholatnya beres, ya ngajinya aktif. Duitnya akeh. Duitnya ya itu motor itu ya. Itu manusiawi itu. Manusiawi ya. Nah, kita lihat tafsirannya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang la yatawaqqa'una, yang tidak percaya. Tawakku itu ayatnya terjadinya sesuatu. Jadi tidak percaya liqa'ana, kepada pertemuan dengan kami, kata Allah. Khaufan au tama'an. Khaufan, baik karena takut, au tama'an, atau sangat mengharapkan. Pokoknya tidak percayalah, takut tidak, koma mengharapkan. Li'inkarihim al-ba'sa, karena ingkarnya mereka, tidak percayanya mereka
al-ba'tsa kepada kehidupan sesudah kematian. Ba'ats itu hidup sesudah mati. Waradu dan mereka ridho, senang, rela bil maqam dengan tinggal ya. Maqam itu mukim, tempat tinggal, dengan tinggal fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia. Anil akhirati daripada akhirat. Wa sakanat ya dan tentrem anfusuhum jiwa mereka ilaiha kepada dunia ya, kepada kehidupan dunia. Wa ila lazaiha dan kepada kelazatan dunia. Lazaid itu jamak dari lazat. Walladzina hum dan orang-orang yang mereka itu tarikun nazra meninggalkan nazar. Nazar itu memikiri, mengambil pelajaran itu nalar. Dari kata nalar itu dari nazar. Nalar itu tarikun nazra meninggalkan memikiri fi ayatina mengenai ayat-ayat kami adallati yang menunjukkan ala wahdaniyatina kepada keesaan kami wa qudratina dan kekuasaan kami. La yatafakkaruna mereka tidak memikirkan fiha mengenainya. Mengenai apa ayat tadi? Ulaika mereka itu maqarru iqamatihim tempat tinggal mereka. Maqarru itu tempat, iqamah itu tinggal, tempat tinggal mereka an-naru neraka. Bisa babi ma disebabkan apa? Iktasabu yang mereka kasab, mereka amalkan minal kufri dari kekufuran, wal ma'afi dan ma'afiyat, wat takdzib dan mendustakan bil akhirati dengan akhirat. Nah, jadi ada 4 sifat ya. 1 tidak percaya adanya akhirat. Kedua, rela dengan hidup di dunia ini. Ketiga, tentrem lah, tenang gitu di dunia ini karena memang tidak mikir akhirat gitu. Keempat, tidak suka ya merenungi ayat-ayat Allah. Kalau 4 itu ada pada diri seseorang, sudah dipastikan tempat tinggalnya neraka, khalidina fiha ya, langgeng selama-lamanya. Nah, sekarang ayat ke-9. Itu biasa di mana-mana Allah itu kalau sesudah menerangkan orang kafir kemudian menerangkan orang mukmin, atau sesudah menerangkan orang mukmin kemudian menerangkan tentang orang kafir. Tadi kan orang kafir, sekarang orang mukmin. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihat dan beramal soleh, amilus sholihat, yahdihim akan membimbing kepada mereka Rabbuhum Tuhan mereka biimanihim disebabkan iman mereka. Nah, jadi iman itu membimbing tuh. Jadi Allah membimbing orang itu ya pakai sebab. Sebabnya iman. Jadi kalau orang tidak punya iman, ya tidak mungkin akan dibimbing Allah. Nah, sebab Allah pakai sebab. Begitu. Seperti Allah ya menghidupkan kita kan pakai sebab. Sebab makan, minum, udara dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau orang ingin dapat bimbingan Allah, ya imannya harus punya. Dan bimbingan Allah itu ya tingkatannya tergantung tingkatan iman kita. Tajri mengalir min tahtihim dari
bawah mereka al-anhar, sungai-sungai. Jadi dibimbing oleh Allah ke sorga maksudnya. Ya, sorga itu di mana di sela-selanya mengalir sungai-sungai, fi jannatin na'im, di dalam taman-taman kesenangan. Jannat itu jamak dari jannah, naim kesenangan. Tafsirnya innalladzina, sesungguhnya orang-orang shaddaqu billah, yang percaya kepada Allah. Shaddaqu itu yang mengestukan percaya kepada Allah. Wa amilu, dan melakukan sholihal amal, amal-amal yang soleh. Yurshiduhum, membimbing atau memimpin mereka. Siapa yang memimpin? Rabbuhum, Tuhan mereka. Disebabkan apa? Bisababi imanihim, disebabkan iman mereka. Dibimbingnya kemana? Ilal jannati, ke sorga. Tajril anhar, mengalir sungai-sungai. Min tahti basatinihim, dari bawah. Basatin itu jamak dari bustan, maknanya kebonan, taman. Dari bawah taman-taman mereka. Wa ghurafihim, dan kamar-kamar mereka. Jadi sampai dalam kamar itu ada kali. Ada kali kecil itu. Nah, ini kalau di zaman kita sekarang, di zaman Nabi belum ada ya. Di zaman kita mah ada. Di kamar tidur kita ada kamar mandi, ada toilet. Di zaman Nabi belum ada. Zaman Nabi. Nah, di zaman kita sudah ada ini hurafi itu gini. Jadi di kamar-kamar mereka pun ada air. Nah, sekarang kan sudah begitu. Di kamar kita ada toilet lengkap, sehingga perlu buang air dan sebagainya, tidak perlu keluar dari kamar itu. Tuh. Huraf itu jamak dari hurfa. Jamak dari hurfa. Fi jannatin na'im, di taman-taman kesenangan. Ya, al-mutlaq, yang mutlak. Kesenangan mutlak itu yang tiada batas. Wal khulud, dan kekal. Wahada, dan ini makalut tana'um. Makalut tana'um, sifat ya kesenangan. Wassa'adah, dan kebahagiaan. Fi dzalikal maqam, di tempat tinggal itu. Dzalikal maqam. Selanjutnya ayat 10. Ayat 10 surat 10 ya. Surat Yunus kan surat 10. Ayat 10 surat 10 ini diantaranya bimbingan redaksi doa. Jadi kalau kita berdoa supaya redaksinya sesuai dengan ajaran Quran, ini dalilnya ini. Dakwahum, doanya ahli sorga. Dakwahum, doa mereka, mereka di sorga. Fiha, di dalam sorga. Itu subhanakallahumma. Jadi di antara isi doa ahli sorga itu ada kata-kata subhanakallahumma. Itu. Nah, jadi maksudnya ada pujian kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, itu wajib adanya pujian. Yang paling baik pujian itu surat Fatihah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, itu surat Fatihah itulah awal doa. Kenapa? Ya karena ya isinya pujian kan. Subhanakallahumma, maha suci engkau Allahumma ya Allah. Itulah ahli surga. Jadi kalau berdoa kepada Allah, di antara isi doanya adalah memuji Allah. Itu. Makanya kalau kita berdoa kan urutannya begini. Berdoa yang baik itu.
Fatihah. Sesudah Fatihah baca sholawat kepada Nabi. Artinya sebelum mendoakan diri sendiri, kita mengutamakan mendoakan Nabi. Jadi Nabi kita cintai lebih daripada diri kita. Sehingga sebelum kita mendoakan diri kita, Nabi dulu kita doakan. Sesudah itu barulah kita panggil Allah dengan Al-Asmaul Husna. Ya, pilih Al-Husna itu yang sesuai dengan isi doa. Dan baru yang keempat, isi doa. Isi doa, kemudian ujungnya, itu sebaiknya kita tutup dengan Alhamdulillah. Kalau di sini terus ya, nanti ada di sini. Ya. Wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka fiha, di dalam sorga itu salam. Jadi al sorga itu penghormatannya satu sama lain, assalamualaikum. Nah, ada baiknya setiap kita memberi salam itu ingat, inilah salamnya ahli sorga itu. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka, jadi penutup doa ahli sorga, ialah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu penutup doa. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi baca Fatihah dulu, kemudian sholawat, kemudian kita panggil Allah Ta'ala dengan Asmaul Husnanya, ya, yang sesuai dengan isi doa kita. Doanya minta apa? Ya, umpamanya minta disenangi suami, supaya suami makin sayang, makin cinta. Ya, dipanggillah Allah, Allahumma ya wadud. Wadud itu kan yang maha cinta. Ya wadud, ya rahim, ya ra'uf, panggil sama. Barulah kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, anu lah, sampai puas. Sudah itu baru walhamdulillahi rabbil alamin, karena wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau baca subhanallah, apa? Kayaknya kali ini dibaca ayat ininya kan. Akhirnya doa akhirnya. Iya, alhamdulillah. Orang-orang nggak pakai itu, pakainya subhanallah. Ya mungkin karena ngambil ini subhanaka rabb, subhana rabbi, subhanaka itu kan ya, jadi amma yaqulun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya, boleh saja. Ini bagi antara. Boleh aja. Lah. Nah, kita lihat tafsirannya. Doa umum, doa mereka, doa ahli surga, fi munajati rabbihim, di dalam munajat dengan Tuhan mereka. Munajat itu berbisik-bisik, curhat ya. Munajat itu bahasa kitanya curhat. Dalam curhat mereka dengan Tuhan mereka, fil jannati, di sorga, itu huwa ialah tasbihullah, tasbih ya, memahasucikan Allah. Nah, makanya kan di antara bacaan sujud itu tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu diantaranya
doa ahli surga itu. Huwa tasbihullah, mensucikan Allah, ay tanzihuhu, tegasnya menyucikannya, amma dari apa-apa, la yaliqu, yang tidak layak. Layak itu bahasa Arab ya, dari kata yaliq, yang tidak layak, bi'azmatihi, dengan keagungannya, wa taqdisuhu, dan menyucikannya, wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka, fil jannati, di sorga, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa malaikatihi, dan malaikatnya, salamun, itu salam, itu assalamu alaikum, wa khatimu du'aihim, dan penutup doa mereka, alladzi huwa tasbih, yang doa itu tasbih, yaitu menyucikan Allah. Qauluhum, adalah ucapan mereka, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi, yang telah memberi nikmat Allah, alaina, kepada kami, bihadhil khatimati, dengan ya pungkasan ini, yaitu pungkasan hidup, ya husnul khatimah, alhamidati, yang terpuji, minar ridwan, dari keridhaan Allah, wal jannati, dan sorga. Dalam ayat yang lain kan begini, ahli sorga itu begitu masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini maksudnya karena tafsiran ini. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, alladzi hadana lihadza, Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, lihadza, untuk ini, yaitu surga itu. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak ada kami akan mendapat hidayat, laula an hadanallah, jika Allah tidak memberi hidayat pada kami. Tidak mungkin kami sampai ke surga ini tanpa bimbingan Allah. Nah, itu ucapan ahli surga. Itu ayat Quran itu. Nah, teruskan ayat 11. Walau yu'ajjilullah, seandainya Allah mensegerakan linasi, untuk manusia, asyarra, keburukan, umpamanya Allah buru-buru menurunkan azab lantaran manusia ya banyak dosa kepada Allah. Isti'jalahum, seperti minta disegerakannya mereka, bil khairi, dengan kebaikan, ya, artinya seperti manusia ingin ya segera mendapat kebaikan. Kalau Allah pun sama begitu, segera mau menimpakan ya azab kepada manusia, laqudiya ilaihi ajaluhum, niscaya ya ditetapkan, ilaihim, kepada mereka, ajaluhum, ajal mereka. Artinya kalau Allah itu sama dengan manusia, manusia itu kepengennya buru-buru saja dalam hal mendapat kebaikan, ya kepengennya gitu, kepengen lekas kaya sebagainya kan, kepengennya buru-buru. Ya kalau Allah sama seperti manusia, ya tentu ya manusia juga hancur semuanya. Kenapa? Karena sangat banyak dosanya. Sehingga kalau Allah sama dengan manusia, segera Allah nurunkan adabnya, begitu. Tapi Allah kan tidak begitu. Laqudi ilaihim, niscaya ditetapkan, ilaihim, kepada mereka, ajaluhum, ajal mereka. Artinya niscaya dimatikan manusia sekaligus, begitu. Fanazarul ladina, maka kami yang membiarkan, kata Allah, alladzina la yarjuna liqa'ana,
kepada orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu kepada kami. Orang-orang kafir itu dibiarkan oleh Allah, tidak dihancurkan sekaligus di dunia ini, ya, dibiarkan fi tughyanihim, di dalam ya dosa mereka, kesesatan mereka, tughyan itu, atau di dalam kedurhakaan mereka, ya'mahuna, ya, dalam keadaan bingung, ya, artinya tidak ketemu kebenaran, ke sini salah, ke sana salah. Jadi orang kafir tidak segera disiksa oleh Allah, tidak segera dihancurkan oleh Allah. Itu sebetulnya bukan nikmat bagi mereka, tapi merupakan penglulu. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka azab yang pernah Allah turunkan kepada umat dahulu, begitu berdosa terus dihancurkan Allah, itu sudah tidak ada setelah Nabi Muhammad diutus. Inilah pengertian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Sehingga orang kafir pun dapat rahmat dengan diturunkannya Nabi Muhammad. Rahmat apa? Tidak segera disiksa di dunia ini, nanti di akhirat. Gitu. Jadi orang-orang kafir sebetulnya harus terima kasih kepada kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau zaman dulu sudah hancur mereka, sudah dihabiskan dalam tanah seperti kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Tapi karena kedatangan Nabi Muhammad, maka Allah membuat aturan baru. Orang-orang kafir itu tidak semuanya dihancurkan, hanya sebagian kecil sajalah sebagai peringatan. Nanti saja di akhirat sekaligus. Mestinya pada terima kasih itu orang-orang kafir itu. Makanya Cina mabuk memuludah. Cina mabuk itu muludah. Kenapa? Terima kasih kepada Muhammad, kami tidak itu tidak disiksa. Tidak mabuk pada muludah gitu. Nah, kita teruskan. Dia lihat tafsirannya, walau yu'ajjilullahu linnasi, seandainya Allah mensegerakan, yu'ajjil linnasi untuk manusia, mensegerakan apa? Mensegerakan asyarra, keburukan, awil uqubata atau siksaan, kama yatlubuna, sebagaimana mereka meminta. Nah, orang kafir ada yang menantang, ya Muhammad, kalau benar engkau nabi, coba turunkan azab kepada kami. Kan tantangannya begitu. Bahkan Allahumma, ya Allah, kalau Muhammad itu benar, turunkanlah hujan batu kepada kami. Tapi oleh Allah tidak diladeni, karena aturannya sudah beda, gitu. Tapi Allah menerangkan begini, walau yu'ajjilullah, seandainya Allah mensegerakan linnasi, bagi manusia, asyarra, keburukan, awil uqubat atau siksaan, kama yatlubuna, sebagaimana mereka minta, itu kasti'jalihim, seperti minta disegerakannya mereka, bil khairi, dengan kebaikan, wathawab, dan ganjaran, lahalaku, niscaya hancurlah mereka, wa matu, dan matilah mereka. Tapi fanatruku, ya, maka kami, ya, meninggalkan, membiarkan alladina orang-orang la yatawakka'una, yang tidak percaya, liqa'ana, kepada pertemuan dengan kami, wa kafaru, dan pada kufur, bil ba'ti, dengan kehidupan sesudah kematian, wal hisab, dan hisaban. Ya, dibiarkan oleh kami dalam keadaan apa? Dalam keadaan yatahayyaruna,
mereka bingung. Ya, hairun itu bingung. Kalau khairun itu bagus. Makanya ya, apakah khairul zaman apa khairul zaman? Ya, kalau khairul zaman ya sebagus-bagusnya zaman. Tapi kalau khairul zaman kebingungan zaman. Wa yatahayyaruna, mereka bingung. Wa yataraddaduna, dan bolak-balik kita marudin di dalam penentangan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, wa takabburihim, dan takabburnya mereka, wa rafdihim, dan perlawanan mereka al-haqqo, kepada kebenaran, wa la yahtaduna, dan mereka tidak mendapat hidayah ila qawabin, kepada kebenaran. Kita teruskan ayat 12. Wa idza massa, apabila menimpa, massa menimpa al insana, kepada manusia, apa yang menimpa? Ad-durru, kemadaratan. Manusia umpamanya sedang kena penyakit, sedang kena kesusahan, sedang kena bencana, da'ana, maka ia mendoa kepada kami. Ya, kepada kami itu kepada Allah. Lijambihi, ya, lijambihi, ya, di lambungnya, maksudnya sambil tidur, au qaidan, atau duduk, au qaiman, atau berdiri, sambil tidur, sambil duduk, sambil ya Allah saja, ya Tuhan, ya lagi susah. Itu manusia. Tapi falamma, maka ketika kasyafna, kami telah menghilangkan, telah melenyapkan, anhu, darinya, apa yang dilenyapkan, dihilangkan, durrahu, madaratnya, sakitnya hilang, susahnya hilang, melaratnya hilang, marro, maka ia lewat kembali. Maka jojong bayar, ya, marro, lewat kembali kepada, ya, pada semula, marro lewat. Ka'alam yad'una, seolah-olah alam yad'una, ia belum pernah berdoa kepada kami, ya, berdoa ila durin, kepada kemadaratan, masahu, yang telah menimpanya. Tapi kalau sudah disembuhkan dari penyakit, ya, diberi rezeki sehingga melaratnya hilang, diberi kesenangan sehingga kesusahannya hilang, lah, lewat, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada Allah, lupa kepada Allah. Yang sangat menyakitkan, ada orang sakit, ya, itu nangis-nangis kepada Allah, tapi barang sembuh datangnya ke Banten, ke kuburan Maulana Hasanuddin. Coba, Masya Allah, sangat menyakitkan. Lagi gering ngejali kening Allah, barang waras ditekan Banten, terima kasih. Bayangkan, Masya Allah, musyrik besar itu. Dan itu banyak masyarakat kita, coba. Itu datang ke Banten. Itu Masya Allah, Allah yang menyembuhkan, tapi terima kasih, ini kuburan. Kan luar biasa. Nah, dan itu saya kan nazar keliru, itu perintah. Nazar ya, nazar kan ini ya. Assalamualaikum. Nah, itulah, kadzalika, demikian itulah, zuyyina, dihiasi. Zuyyina itu diperlihatkan baik apa-apa yang tidak baik, dilihatkan benar apa-apa yang salah. Itu namanya zuyyina. Demikianlah dihiasi
lil musrifina untuk orang-orang yang israf. Israf itu berlebih-lebihan, kabina-bina itu. Jadi israf itu kabina-bina. Maka nu ya'malun, apa yang ada mereka itu mengamalkan. Nah, tafsirannya wa idza asaba, apabila menimpa akafiro kepada orang kafir. Jadi manusia di sini ya mestinya bukan orang mukmin, ya orang kafir yang begitu itu. Wa idza asaba, apabila menimpa al kafiro kepada orang kafir. Apa yang menimpa asyiddatu, kesangetan dalam susah, ya, mimmaradin dari penyakit, au fakrin atau kemelaratan, au khatarin atau kesusahan. Da'ana, maka ia berdoa kepada kami, liizalatid durri, untuk menghilangkan madarat anhu darinya, fi kulli halin, dalam segala hal, min ahwalihi, dari hal ikhwalnya, muttaji'an, halnya sambil tiduran ya, di jambihi, ke lambungnya, maksudnya tidur miring, au qa'idan, atau duduk fi baitihi, di rumah. Au qa'idan fi baitihi, atau duduk di rumahnya. Au qa'iman, atau berdiri ala qadamihi, pada kakinya. Artinya dalam segala hal berdoa kepada Allah, waktu tidur, waktu duduk, atau berdiri. Wa hadza, dan ini ya dulu menunjukkan ala syiddati hayratihi, atas sangat bingungnya, hayratu bingung, wa qalqihi, dan gelisahnya, qalq itu gelisah. Falamma azalnahu, maka ketika kami telah menghilangkan, anhu darinya, abdurra kamadaratan, wal juhda dan kepayahan, alladzi nazala bihi, yang turun kepadanya, madho, maka ia lewat, ala tariqatihi, atas jalannya, allati kana alaiha, yang telah ada alaiha padanya, minal kufri, dari kekufuran. Maksudnya kembali kepada asal semula, yang kafir ya kafir, yang malas ya malas, itu kembali. Padahal waktu susah mah ya memanggil-manggil Allah. Wa nasiya, dan ia lupa, halatal juhri, ya, halatal juhri, ketika payah, wal bala, dan belai, mendapat belai dan bala. Wa kanahu, dan seolah-olah sesungguhnya dia, lam yad'una, belum pernah berdoa kepada kami, likasfid durri, untuk ya menyingkap atau menghilangkan kemadaratan, alladzi asabahu, yang menimpanya. Wa kama, dan sebagaimana, zuyyina, dihiasi, lahu baginya, al-i'rad, berpaling, indar raha, ketika susah, ketika senang. Raha itu senang. Zuyyina, dihiasi, lil musyrikina, untuk orang-orang musyrik, wal kufari, dan orang-orang kafir, al mutajawizin al hadda, yang melampaui batas, ya, dihiasi apa? Al i'rab, berpaling, anid doa, dari berdoa. Jadi sebagaimana orang kafir, orang yang susah, ya, dihiasi oleh setan, berpaling dari Allah, tidak ingat waktu susah, waktu tenang,
Ingatnya waktu susah aja, demikian juga orang kafir. Ya, dihiasi oleh setan. Jadi setan itu selalu kerjanya membuat manusia ini senang ya di dalam keadaan tidak benar, sehingga melihat yang benar itu salah, melihat yang salah itu benar. Rasa salah itu jarang. Gitu. Walaupun dalam hati nuraninya manusia itu jujur. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, di situ ada ayat yang kalau manusia itu ya menggunakannya, ya tidak ada keributan apa-apa di dunia ini. Nah, ayatnya begini: balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu sebetulnya ya menyadari akan dirinya, sangat tahu akan dirinya. Walau alqa ma'adzira, walaupun ia mengemukakan macam-macam alasan, tapi yang paling tahu mah hati nuraninya. Itu macam-macam. Jadi kalau orang tuh nuruti hati nuraninya beres. Kan geger sekarang banyak macam apa kepolisian, kejaksaan dan KPK kan. Ngaku bener kabeh. Itu dalam hati nuraninya mah mesem itu. Gak ada masalah ya gitu. Ngakunya bener Pak. Kenapa? Karena tidak nuruti hati nurani, tapi hawa nafsu. Itu surat Al-Qiyamah itu. Nah, sekarang teruskan. Ayat 12. Nanti wal insyighal, ya, dan sibuk. Insyighal itu sibuk bi a'malil ma'afi, dengan melakukan maksiat, wa syahwat, dan nuruti hawa nafsu syahwat itu. Ya, teruskan ayat 13. Walaqad, dan sesungguhnya. Jadi kalau laqad itu sebetulnya kalau bahasa kita meredeng itu. Ya. Kenapa? Karena qad itu sesungguhnya pakai latika. Jadi meredeng. Wih, beneran itu. Walaqad, beneran gitu. Semuanya beneran. Walaqad, dan beneran. Ahlakna, telah kami hancurkan, kata al-quruna, generasi-generasi, min qablikum, sebelum kamu. Entah berapa ribu generasi, kata Allah, telah kami hancurkan. Beneran, kata Allah. Lama zalamu, ketika mereka melakukan kezaliman. Waja'athum, padahal telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan membawa keterangan. Wa makanu, dan tidaklah ada mereka liyu'minu, beriman, ya, tidaklah ada mereka itu beriman. Ya, beratus-ratus rasul datang kepada mereka, silih berganti, tapi tidak beriman. Kadzalika, demikianlah, najzi, kami balas al-qaumal mujrimin, kaum yang berdosa, mujrimin. Nah, tafsirannya walaqad ahlakna, dan sungguh telah kami hancurkan al-umamal madiyah, umat-umat yang telah lalu, bil qablikum, sebelum kamu, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Hinama zalamu, ketika mereka ya zalim, anfusahum, kepada diri mereka. Zalimnya dengan melakukan apa? Dengan bitakdzibir rusuli, dengan mendustakan para rasul. Wal inghimas, ya, dan tenggelam fil ma'asi, di dalam maksiat. Inghimas, tenggelam di dalam maksiat.
Waja'athum, dan datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, al-mursaluna, yang diutus ilaihim, kepada mereka, bil mu'jizat, dengan membawa mu'jizat-mu'jizat, wal ayatil wadihat, dan ayat-ayat yang terang, adalah yang menunjukkan ala sidqihim, atas benarnya mereka, ya benarnya para rasul itu. Wa makanu, dan tidak adalah mereka itu yu'minuna, ya beriman haqqan, dengan sebenarnya, birusulihim, dengan rasul-rasul mereka. Mithlu dzalikal jaza, seperti balasan itu, wahwa, yaitu ihlakuhum, penghancuran mereka, bisababil kufri, disebabkan kufur, wa takdzibir rusul, dan mendustakan para rasul, itu najzi, kami balas al qaumal kafirin, kaum yang kafir. Jadi sebetulnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Apa yang Allah turunkan azab kepada manusia, ya karena manusia sendiri yang membuat ulah begitu. Nah, wahadza, dan ini wa'idun, ya, wa'id, ancaman, syadidun, ancaman yang keras, di kufari Makkah, untuk orang-orang kafir Mekah, wa amsalihim, dan seumpamanya mereka. Ya, karena ayat ini kan ayat-ayat Makkiyah, surat Yunus ini. Ya, karena orang Mekah itu lebih kenal dengan Nabi Yunus, ya, daripada kepada Nabi Muhammad waktu itu. Muhammad itu dianggapnya bukan Nabi, bocah Mekah aja, anaknya Sidulah, kan bin Abdullah, anaknya Sidulah, ya, ibunya Minah, kan, jadi anggapannya Muhammad tuh siapa sih, anak Sidulah. Nabi Yunus mah dikenal, ya, turun-turun dari nenek moyang, gitu. Nah, teruskan ayat 14. Tsumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu khalaifa, pengganti-pengganti. Nah, inilah salah satu makna khalifah. Jadi khalifah itu maknanya ada 3, ya. Satu maknanya pengganti, seperti ini. Kita ini pengganti umat yang dulu. Itu makna pertama. Makna kedua, khalifah itu penguasa yang Allah tugaskan ngurusi kehidupan di dunia ini. Seperti Adam dijadikan khalifah oleh Allah untuk ngurusi kehidupan. Sebab Adam itu bukan pengganti siapa-siapa. Karena sebelum Adam belum ada kan orang. Jadi khalifah itu bukan pengganti Adam, tapi penguasa. Yang ketiga, khalifah itu gelar, ya, gelar pemimpin di dalam perpolitikan Islam. Jadi dalam perpolitikan Islam, gelar pemimpin itu ada yang namanya khalifah, ada sultan, ada amir, gitu. Itu jadi gelar dalam perpolitikan Islam. Jadi pengertian khalifah itu ada 3. Satu, khalifah artinya pengganti. Kedua, ya, khalifah itu adalah, ya, tugas yang Allah bebankan kepada manusia mengurus kehidupan di bumi ini. Dan ketiga, gelar pemimpin, ya, dalam perpolitikan Islam, gitu. Ada 3. Tsumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu khalaifa fil ardh, khalifah-khalifah di bumi. Nah, ini mah bukan gelar pemimpin, ini pengganti. Mim ba'dihim, sesudah mereka, linanzura, supaya kami melihat, kaifa ta'malun, bagaimana kamu, ya, melakukan, kamu mengamalkan. Tsumma ja'alnakum, kemudian kami menjadikan kamu ma'syaron nas, hai kelompok manusia,
khalifah min ya khulafa aman huliku gitu. Khalifah pengganti orang yang telah dihancurkan ya liibtadihim ya karena berbuat fasadnya mereka, berbuat fasad itu bencananya mereka. Jadi khulafa aman huliku, pengganti orang huliku itu namanya binanya majhul, bukan maklum ya. Linandura supaya kami melihat kaifa ta'maluna, bagaimana kamu melakukan beramal ya khina izin ketika itu min khairin dari baik au syarin atau buruk. Fanuzazikum lalu kami membalas kamu ala amalikum atas amal perbuatan kamu. Nah, sudah siang ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana undangannya? Suratnya mana? Kata ada surat. Iya, tapi kita kan ada. Iya, bukan kalau ada kan supaya tiap dia di MUI.